Oke, kita langsung aja bahas cara nggunain MySQL di Visual Studio C#. Oke, pertama-tama buka Visual Studio, create new project. Projectnya itu pakai .NET Framework ya. Habis itu di create, namanya projectnya terserah apa, di create. Nah, habis itu awal-awal buat bisa ke connect ke MySQL, kita add references dulu, yang dimana butuhin referensi dari MySQL. Cara gampangnya pakai manage NuGet pages gini, kalian klik, habis itu muncul kayak ginian. Kalian ke browser, kalian ketik di sini mysql.data. Nah, di search mysql.data, terus enter, habis itu muncul kayak ginian. Nah, muncul kayak gini. Nah, terus sebelum diinstal, kalian lihat dulu di sini. Nah, ini si mysql.data itu bisanya itu di versi Net Framework versi 4.5.2 atau 4.8, 4.5.2 atau 4.8. Nah, kita lihat dulu di versinya si project kita. Nah, project kita kan versinya 4.5 ya, berarti diganti aja. Jadi kan adanya 4.8 atau 4.5.2 kan ya, berarti ganti aja ke 4.5.2. kalian ganti ke sini. Habis itu kalian ke NuGet lagi, bisa lihat sini atau lihat sini tadi bisa. Habis itu mysql.data ini nih 4.2 4.5.2 ya, berarti kompatibel sama versinya si project kita, berarti diinstal. Nah, habis diinstal kalian tunggu muncul kayak ginian, tinggal oke, I accept. Nah, nanti ketambah sendiri referencesnya. Nah, referencesnya yang paling kepake itu ini mysql.data. Oke, habis itu misalnya ada kasus membuat program untuk nyimpen data barang. Nah, tiap barangnya itu ada data, nama barang, berat barang, harga barang, tanggal dimasukin, sama tanggal terakhir dieditnya si barang itu. Itu datanya itu bakal disimpan di MySQL. Nah, berarti awal-awalnya misalnya pakai dibuka SMPP. Kalau misalnya nggak punya SMPP, bisa download terus install. Terus si MySQL sama Apache ini di start, dihidupin sampai warnanya jadi hijau. Nah, habis itu kalian buka browser, kalian ketik 1.7.0.0.1/phpMyAdmin. Nah, habis gini kebuka bagian phpMyAdmin. Awal-awal kalian bikin database baru buat penyimpanan program yang kalian ingin buat ya. Berarti misalnya database, nah databasenya itu misalnya program barang. Nah, misalnya namanya program barang, kalian terserah, misalnya namain terserah. Nah, di dalam program barang itu masih ada kosong tabelnya masih kosong. Nah, di sini kalian bisa bikin tabel, yang dimana tabel itu buat nyimpen barang, nyimpen tiap barang ini tabel. Nah, di dalam tiap barang itu ada nama barang, berat, harga, tanggal dimasukin, sama tayar diedit. Nah, kelima ini itu adalah field. Sedangkan yang pengen dimasukin data-datanya kelima ini itu masuk di table. Nah, berarti table, membuat tabel baru di dalam database yang namanya data barang. Nah, berarti barang underscore data, misalnya kayak gini. Nah, terus habis itu
fieldnya berapa ya, berarti fieldnya si ini 3, 4, 5. Nah ada 5 kan. Barang ini ada 5. Nah ditambah satu lagi, ID barang. Nah kenapa kok harus ada ID barang ya, biar si barang itu jelas saja ada pengenal ID-nya. Jadi misalnya tambah satu kan, jadi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 fieldnya. Nah di situ fieldnya ini namanya apa aja ya, berarti namanya ini. Berarti ID barang, misalnya barang underscore ID, terus ini barang nama, barang berat, barang harga, barang underscore harga, tanggal dimasukkan, barang tanggal masuk, terus ini tanggal barang terakhir edit, barang tanggal edit. Nah misal gini. Nah sekarang udah namain field-fieldnya. Sekarang kita nentuin tipe datanya. Nah kita misalnya tipe data si barang ID, berarti int bisa. Nah misalnya int 10 aja. 10 itu kisaran buat uint. Nah misal barang nama kan otomatis bukan int kan, bukan bukan penyimpanan angka kan ya, berarti si barang nama ini adalah varchar. Nah barang nama ini varchar ya, berarti char di dalam namanya gitu. Jadi kan char kan bisa nempetin satu huruf atau angka atau simbol kan ya, berarti varchar misalnya 30. Nah, 30 char ya, berarti ada 30 bisa nyimpen 30 huruf atau apa, simbol angka ya. Berarti bisa nyimpen 30 digit huruf angka atau simbol. Nah misalnya terus habis itu barang berat ya, berarti barang berat itu int ya bisa. Nah misalnya barang berat pakai int aja bisa, terus diisi 10. Nah berarti buat uint si barang berat. Terus barang harga ya berarti pakai int juga bisa 10. Nah berarti uint cakupannya. Barang berat itu misalnya satuannya gram, nanti ditentuin sendiri misalnya. Terus barang tanggal masuk ya berarti pakai date time, tipe data date time. Nah ini data date time sama date time. Nah kemudian buat barang ID ini kalian bisa aktifin si ini underscore i ya, ini buat auto increment. Nah yang dimana nanti barang ID-nya itu otomatis nambah sendiri pas nanti datanya dimasukin, barangnya dimasukin. Jadi misalnya awalnya 0, 1, 2, 3 seterusnya, jadi nambah-nambah sendiri gitu otomatis. Buat ini diaktifin. Nah habis itu si barang nama collectionnya itu pilih yang UTF-8 aja. Pilih yang UTF-8 bin. Nah soalnya cakupannya UTF-8 underscore bin. Nah misalnya ini collectionnya ini cocok collectionnya ini buat varchar aja, buat string-stringan gitu. Misalnya ini barang berat misalnya defaultnya 0, harganya defaultnya 0. Nah habis itu ini nggak usah. Terus atributnya ini unsinget, atributnya ini nggak usah dikasih. Yang ini di unsinget
sama ini diunsinglet ya, biar si INT barang berat sama harga itu unsinglet, jadi nggak negatif gitu loh. Ini udah, dan sama ini juga unsinglet. Nah, habis itu udah, habis itu kalau udah semua di save. Nah, nanti bakal kebentuk nih program penyimpanannya ini. Nah, fieldnya ada ini yang dimana di dalam barang data ini tabelnya, ini database, ini tabel si barang data. Nah, di barang data ini belum ada isinya, terus ini struktur buat ingat isinya. Nah, ini bagian buat database-nya. Nah, misalnya programnya desainnya kayak gini. Jadi ada tombol cek koneksi ke MySQL sama tombol tampilkan data. Tampilkan data ini buat nampilin data-data yang di dalam MySQL ketampil di list result ini. Jadi misalnya cek koneksi ke MySQL dibikin dulu. Nah, sebelum bikin tambahin using MySQL.data. Nah, sama MySQL.data.MySQL.client .MySQL client. Nah, titik koma. Nah, habis ketambah 2 ini kalian bikin global variable buat, biasanya bikin global variable buat MySQL connection. Ini buat koneksi ke MySQL nya, namanya misalnya terserah misalnya my connection, my CNN connection lah. Nah, misalnya my connection. Habis itu misalnya bikin string, global string buat koneksi string buat si MySQL. Nah, ini ada rumusnya, bisa dibilang rumus. Jadi misalnya server, nah ini buat IP yang dituju, misalnya 170.0.1 ini buat localhost. Database-nya misalnya program barang, yang dituju kan program barang. Nah, berarti database, nama database-nya program barang, UID-nya itu user. Jadi misalnya kayak kita bikin user baru. Nah, add new user, misalnya di home dulu, privilege, add new user, namanya misalnya kita bikin user baru, namanya user program. Hostnya lokal, misalnya passwordnya misalnya user. Terus ini check all go. Nah, kebikin user baru namanya user program ya. User program. Terus tadi passwordnya kan di set user, di set user. Nah, berarti udah kebikin connection stringnya. Nah, habis itu kan kita pengen nyoba koneksi ke MySQL kan pas pencet tombol ini. Jadi pas di sini kita bikin koneksi yang dimana make ini. Nah, my connection sama dengan new MySQL connection dalam kurung si connection stringnya. Nah, artinya my connectionnya itu keisi si rumusnya, data yang kita pengen tuju, MySQL yang kita pengen connect. Nah, di dalam my connection ini udah keisi. Habis itu kita cek buat ngecek ke koneksi kan, berarti my connection dot open. Nah, ini udah ke koneksi sih, tapi kalau biar lebih jelasnya lagi pakai try catch ya, biar
biar kelihatan ini benar-benar ke koneksi apa enggak gitu loh. Try catch. Nah, X. Try catch expression X. Nah, misalnya di sini kasihin, kalau di sini terjadi kesalahan, kalau di sini terjadi misalnya terkoneksi lah, di sini terkoneksi dengan MySQL. My connection habis di open terus ditutup koneksinya, biar jadi pas dibuka anggapannya udah ke koneksi, terus di close itu artinya biar anggapannya kayak biar ya ditutup aja, kan perlunya cuma ngecek koneksi aja kan. Jadi sekiranya kalau udah cukup ya ditutup aja, di close. Jadi misalnya pas dijalanin cek koneksi ke MySQL, nah terkoneksi dengan MySQL, terkoneksi dengan MySQL. Nah kalau misalnya passwordnya berubah, misalnya kan salah nih kalau misalnya user ASD, pas dijalanin nah terjadi kesalahan, errornya ini tapi lebih jelasnya mungkin gini aja ya, simpelnya terjadi kesalahan, pasti terjadi kesalahan, jadi passwordnya yang benar user koneksi. Nah ini cuma cek koneksi. Nah sekarang kalau misalnya tampilkan data, berarti tampilkan data ini. Nah tampilkan data berarti kita bikin void, kita bikin metode baru aja buat connect sama disconnectnya. Jadi biar lebih simple gitu. Misalnya private void MySQL connect misalnya, kasih nama ini. Nah pas ke connect dia return true, kalau nggak ke connect return false. Nah ini berarti bool. Nah MySQL connect. Sekarang kalau misalnya MySQL disconnect ya, disconnect ya, berarti my connection dot close, buat tutup kan ya, berarti dot close. Nah berarti di sini cuma gini tok kan, karena berhubung udah bikin metode. Sekarang apakah MySQL terconnect ya, berarti gini, terkoneksi dengan MySQL, ini pakai void aja. Nah apakah terconnect dengan MySQL, maka terkoneksi dengan MySQL muncul di message box. Nah sekarang nampilin show data ya, berarti berarti ya sama, ke connect dulu terus disconnect dulu, tapi bedanya kita manggil data di dalam MySQL kan. Berarti jika terkoneksi terus misalnya, nah ini kita butuh string query buat SQL nya. Jadi misalnya ini string query yang dimana query-nya itu select bintang from barang data. Nah barang data ini nama tabelnya, kan barang underscore data kan. Nah from ini rumusnya select bintang ini si fieldnya ini barang ID, barang nama, barang berat ya, bisa aja sih misalnya kayak barang ID satu-satu gini, barang nama dan seterusnya, koma seterusnya gini. Bisa aja kayak pakai bintang ini lah. Kalau pakai bintang ini artinya semua ini keambil, kepilih lah anggapannya, kepilih. Nah ini string query nya misalnya, terus kita bikin MySQL comment. Nah
Jadi var kok cmd sama dengan MySQL command query, dapat dari query my connectionnya itu dari globalnya kita MySQL connection. Nah, terus habis itu bikin var reader ya. Var reader sama dengan cmd.execute reader. Ini buat nge-execute, buat baca. Nah, habis itu kita bikin ini while, misalnya bikin kayak ginian, while reader.read. Nah, artinya ngebaca ya. Jika selama ngebaca berarti selama ngebaca tiap-tiap yang pengen di dalam tabelnya gitu loh. Jadi barang ID dapat dari reader.getUint32. GetUint32 itu artinya UNT. Kalau misalnya 64 itu artinya long, ulang berarti. Kalau INT 64 berarti long. Kalau INT 64 long, ulang. Nah, kalau UNT 32 berarti UNT. Nah, kalau 0 itu indeksnya. Indeksnya si barang ID kan letaknya di pertama kan, berarti indeks ke 0, nama itu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti string ini dapetin si barang nama, terus berat sama harga sama masukin di UNT. Terus ini get.getDateTime. Nah, getDateTime pakai ini kan datanya datetime toh di dalam MySQL ya, berarti pakai datetime .getDateTime. Nah, berarti udah kayak gini dengan gini, terus ditampilin di list result ya. List result barang ID, barang nama, nenek sampai tanggal edit. Nah, bisa kayak gini dimasukin ke sini. Terus biar gak ngulang-ngulang, ini di clear tiap awal ya. Nah, habis itu karena udah ke connect, harus terakhirnya ditutup ya, berarti pakai MySQL disconnect. Kita bikin void, kita bikin metodan tadi kan buat connect sama disconnect. Nah, ini udah kebikin. Nah, misalnya dijalanin, cek koneksi, ke koneksi. Nah, tampilkan data. Nah, kan gak ketampil kan awalnya ya, soalnya kan data di dalam sini kan masih kosongan ya. Berarti misalnya tambah barang, insert, misalnya tambah barang namanya apel lah, tanggal masuk sekarang, tanggal edit misalnya sekarang. Nah, misalnya kayak gini, misalnya ketambah ini. Nah, terus barang ID nya gak usah, otomatis keisi karena tadi udah auto increment. Nah, misalnya barang ID ini langsung keisi 1, apel 0 0 0 0 0. Nah, misalnya di programnya dijalanin lagi, tampilkan data. Nah, ketampil nama apa, barang ID 1 apel, barang berat 0, barang harga 0. Terus ini tanggalnya, kedua tanggalnya. Nah, misalnya barang beratnya di sini kita ubah 5 gram. Nah, harganya misalnya 10.000. Go. Nah, ke edit 5 10.000. Nah, misalnya ini tampilkan data. Nah, kerubah. Jadi kerubah di sini. Jadi ini udah kebikin cek koneksi sama tampilkan data. Oke, tadi kalau misalnya pas nampilin datanya masih gak jelas gini, masih gak rapi, jadi bisa dikasih tabulasi gini. Biar lebih rapi nampilinnya. Nah, jadi kayak rapi gini. Jadi misalnya pas kita bikin tambah barang. Nah, sekarang jadi tambah barang ya sama kayak kita dapetin dulu ininya, tambah barang berarti string, misalnya get nama dot text
Nah terus ini tambah, kita dapetin beratnya, wnt parse text, terus dapetin si harga. Nah habis itu ya sama kayak atas, sama kayak kita bikin tadi, kita selama connect ya berarti kita jalanin query, yang dimana query-nya yang tadi pakai select, sekarang query-nya pakai rumus insert, yang dimana string query sama dengan insert ya, berarti pakai insert into nama tabel, berarti pakai nama tabelnya apa, nama barang data kan, barang data, nama tabelnya, terus di dalamnya pakai kurung ya, berarti kayak kurung nama fieldnya, jadi nama row-nya, berarti barang, nama barang berat yang pengen dimasukin input, yang pengen dimasukin ke dalam MySQL nya, database nya, barang harga, barang tanggal masuk, barang tanggal edit. Nah kenapa kok gak pakai barang ID ya, soalnya kan barang ID udah auto increment ya, berarti gak usah di insert ke dalam pas masukin barangnya. Terus ini ada rumus lagi pakai values, yang dimana dalam kurung ini value dari yang pengen dimasukin, jadi barang urutannya kan barang nama, berat, harga, jadi barang nama dulu apa, misalnya apel, apa jeruk, koma barang beratnya misalnya 10 gitu. Tapi ini kita pakai string format, jadi kita pakai ginian, pakai 0 kurung awal 0 1 2 sampai 0 2 3 4 ya, berarti sampai 4 0 1 2 0 1 2 3 4 ya, 3 4. Nah kurung awal 0 1 2 3 4 kita pakai string format ya, berarti pakai string format pakai kurung. Nah ini dikurung, koma, ini ngisi buat si 0 kan nama, berarti get nama kan tadi namanya variabelnya, berarti get nama, tapi kita pakai objek di depannya, get nama. Terus mari habisnya get nama kan barang berat ya, berarti get berat, terus sama get berat sama get harga, sama ini kita bisa bawain gini biar lebih jelas. Sama habis get harga kan dapetin barang tanggal masuk ya, berarti datetime sekarang kan, datetime sekarang pakai datetime.now. Nah kalau kayak gini aja masih error sih, soalnya kan kalau misalnya datetime sekarang tapi nggak sesuai sama formatnya datetime-nya si MySQL, berarti perlu dikonversi dulu pakai ini toString year dulu, month dulu, day dulu, hour, minute, second. Jadi dikonversi ini dulu biar cocok sama datanya MySQL, datetime-nya MySQL.
jadi biar gak error. Nah pas gini sama kayak ini, pakai MySQL command query my connection dari global. Terus nah ini bedanya sekarang gak pakai execute reader tapi pakainya execute non query ya, soalnya kita kan nggak baca. Kalau nge-select ini kan ngebaca, kalau non query ya berarti cuma jalanin query ini aja, cuma insert data ya, ya berarti pakai execute non query. Nah habis itu ya udah kayak gini aja, tinggal ditutup ya. Nah pas ditutup, kalau misalnya pengen lebih jelas lagi bisa pakai try catch ya, yang dimana try catch-nya pakai kayak gini, MySQL exception ya. Ini nampilin error dari MySQL. Jadi misal kayak dibuat kayak gini, coba dijalanin. Jadi sekarang kan ada apel beratnya 5, harganya 10.000. Nah sekarang misalnya tambahin jeruk, beratnya misalnya 3 gram, harga barangnya misalnya 1.000, tambah. Nah tampilkan data, nah ketambah jeruk 3 1.000. Kalau misalnya dilihat di sini barang data, nah ketambah jeruk. Jadi kayak gitu. Sekarang edit barang ya, edit barang dimana kita ngeset pengen berat barangnya sama harga barangnya diedit dari ID barang ya. Berarti misalnya button edit barang, kita dapetin ini dulu, nama ID barang dari uint get barang ID, misal uint dot value, nama ID barang dot value, terus dapetin beratnya ini. Get berat dapat dari ini, test edit berat, test edit harga. Misalnya ya sama bentuknya kayak tadi, terus pakai bikin query. Nah sekarang query nya beda lagi, karena tadi buat insert data baru ke dalam tabel ya. Sekarang ngedit data di dalam tabel ya, berarti sekarang pakai update ya, pakai query update. Berarti string query, pakai tadi sama aja, pakai format biar lebih gampang lihatnya. Jadi pakai update, terus nama tabelnya barang underscore data set barang berat sama barang harga kan ya, berarti set barang berat sama barang harga, koma kita set satu lagi buat si barang tanggal edit kan. Anggapannya kayak kita ngedit waktu sekarang dan tanggal editnya tuh berubah tanggal sekarang gitu. Jadi kayak last editnya itu tanggal berapa gitu. Jadi tambahin lagi buat barang tanggal edit ya, sama dengan terus koma rumusnya lagi, dimana ini nunjukin kalau yang kita tuju itu dimana, yang pengen kita update ya kan. Yang kita tuju kan pengen kita update kan ini barang ID nya, dicari barang ID dimana. Nah habis itu kita kasihin
ini kurung kurawal, misalnya barang ID buat si 0, ini 1, ini 1 2 3. Nah, terus di format awalnya itu pakai get barang ID, kan si 0 kan dikasih barang ID, terus si berat ya, si berat kasih ke 1 yang dimana isinya get berat, objek get harga, ketiganya harga kan. Terus yang terakhir tanggal ya, berarti ini diturunin dulu, objek tanggal ya, sama kayak tadi, kayak ginian. Nah, query-nya udah kebentuk, sekarang bikin kayak gini, sama ini diikutin juga guys. Nah, udah jadi sih kayak gini aja, coba misalnya dijalanin. Nah, ada apel sama jeruk, tadi tambahnya udah bisa. Misalnya pengen ngedit si jeruk, misalnya beratnya salah, harusnya 7 gram. Nah, harganya misalnya jadi 1.500, diedit. Nah, terus ditampilin datanya lagi. Nah, keedit beratnya jadi 7, harganya jadi 1.500. Jadi bisa work, bisa keedit si jeruknya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen ngecek, kalau misalnya kan tadi ada ID-nya 1 sama 2. Nah, sekarang kalau misalnya dimasukin 3, itu gimana ngeceknya? Kalau misalnya ini sebenarnya barangnya ada apa enggak gitu loh. Ya berarti kita pakai dua macam query. Jadi kita jalanin satu lagi query. Jadi kita bikin MySQL Connect lagi. Nah, kenapa kita nggak jalanin query-nya dalam satu koneksi, satu connect? Nah, kalau misalnya jalanin dua query dalam satu koneksi itu gak bisa. Jadi misalnya satu-satu, misalnya query-nya ngecek apakah di dalam barang data itu ada si barang ID kan. Jadi pakai ini query check, misalnya bikin query check yang dimana barang ID, nge-select barang ID yang dimana barang ID-nya apa yang dapat dari inputan kan. Nah, ini query-nya misalnya, terus dicek pakai kayak ginian, query check ya, my connection cmd check execute. Ini kita pakai reader soalnya pakai select kan. Nah, pas di read kita ngeceknya gini, if reader dot hash row, artinya apakah jika readernya itu terdapat row ya, berarti artinya kita dapat data yang kita dapat gitu loh. Jadi maksudnya kita nge-select barang ID yang dimana barang ID-nya dari misalnya 2 yang dimasukin, ya berarti hash row-nya ada 1. Ya berarti otomatis ini jalanin kalau misalnya ada yang kita dapat. Jadi misal kita bikin bolehan buat barang phone lah misal. Nah, kita ngeset jadi true pas
data barangnya. Sedangkan kalau nggak ada barangnya, berarti kita nampilin kalau misalnya barang nggak ditemuin. Nah, jadi kayak gini. Terus ditutup. Tapi kita pakai try catch saya biar lebih lebih jelas kalau misalnya ada error. Terus nah, kayak gini. Jadi pas dijalanin, ini kan ada ID 1 sama 2. Misalnya berarti ngeset nomor 2 yang dimana berarti jadi 8, harganya 1000. Nah, per 8 1000. Misalnya 3 kan nggak ada di sini. Pas diedit, nah barang tidak ditemukan. Jadi kayak gitu. Pakai 2 koneksi, 2 query dalam satu waktu. Jadi ini kan 8 sama 1000. Pas dicek di sini, nah 8 sama 1000. Jadi bisa keganti. Jadi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga membantu.